Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa naf'a wa l'intifa' wa mudhakirah wa dhakir wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair bi wajhina wa mardati wa qurbi wa thawabi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Sayyid Muhammad bin Arabi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sa'iri salihin fid dharain, amin. Fi kitabi Adabil Islam fi Nizamil Usrah ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimahnya sama apa enggak? Mukadimahnya sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Penting, menyebut nama Allah itu penting. Barang siapa mengingat aku, maka aku akan mengingatnya. Diingat orang kaya saja enak ya. Orangnya beli makanan, ingat kita. Dikasih oleh-oleh apa? Ingat saja. Dikasih oleh-oleh ya. Istri diingat suami, suami di jalan ada makanan yang disukai, pulang bawa oleh-oleh. Itu diingat manusia, kita enak. Apalagi diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mengingat Allah, maka orang itu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat aneh orang kepingin hidup enak tapi nggak mau ingat Allah, nggak mau zikir sama Allah. Apalagi salam memilih Tuhan. Itu rugi. Minta sama selain Allah dikira maha kaya, ternyata miskin dan tidak bisa apa-apa. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Allah maha pengasih, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai orang yang tidak sholat saja dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang sholat diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, makanya sampai nanti kalau pulang jangan ragu kalau ngajar. Jangan ragu kalau ngajar. Pulang nanti ngajar, jangan ragu. Pokoknya bismillah. Nah, kerja itu sampingan. Apa? Kerja itu sampingan. Yang terutama adalah dakwah, ngajar. Nah, kita memperhatikan agama Allah, insya Allah kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pertama setahun, 2 tahun, 5 tahun berat, memang berat. Inna ma'al usri yusra. Ya, nggak berani bilang gini kalau belum merasakan. Tapi kalau sudah merasakan, insya Allah berani bilang gini. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah sekarang itu gampang. Enggak seperti dakwah di zaman Rasul, enggak seperti dakwah di zaman Wali Songo, enggak. Orang sekarang sudah Islam semua. Kita dakwah, insya Allah fasilitas akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sungguh-sungguh karena Allah, bukan karena harta. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Allah maha penyayang. Termasuk tanda sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah mengutus utusan untuk kita, untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita. Andai kata Allah tidak sayang sama kita, dibiarkan. Kita makan paku dibiarkan, kita makan apa, makan nyambi, makan babi, makan apa yang bahaya-bahaya dibiarkan. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, maka yang bahaya-bahaya dilarang oleh Allah. Yang bahaya-bahaya dilarang oleh Allah. Yang baik-baik, yang enggak bahaya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada perkara haram kecuali perkara itu memberikan dampak
bahaya atau dampak buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis apa? Kullu amrin tibalin la yubtada'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ya. Fahuwa aqta. Segala kebaikan kalau tidak diawali dengan basmalah itu kurang berkah. Kalau kita awali basmalah itu berkah. Kecuali apa? BAB tidak boleh ya. BAB tidak boleh. BAB itu baik. Orang nggak BAB juga sakit perut, bahaya. Tapi kalau BAB jangan diawali basmalah. Kalau BAB tidak boleh sambil zikir. Ada nadoman belum hafal, hafalan belum hafal, sambil BAB ngapalin. Wah, kalau nggak di sini nggak tenang katanya. Sambil ngapalan, keluar dari WC hafal 5 nadom, jangan, jangan, nggak boleh. Jangan berlama-lama di kamar kecil, makruh, karena kamar kecil itu tempatnya jin. Tapi nggak usah takut, jam 1 ke kamar kecil nggak usah ngajak temannya diajak masuk lagi, nggak boleh, haram. Ya, nggak ada jin yang ganggu manusia, nggak berani. Kalau jin ketemu sampean terus sampai kelihatan itu jin yang sial. Jin yang sial. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi, itu milik Allah. Segala puji milik Allah. Semua kebaikan milik Allah. Makanya kita tidak bisa mengamalkan kebaikan tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu kita minta sama Allah, ya Allah jangan campakkan saya, ya Allah jangan terlantarkan saya, ya Allah jangan biarkan saya. Ya Allah berilah saya agar bisa merasakan lezatnya ibadah, lezatnya baca Al-Quran, lezatnya zikir, biar kami semangat, lezatnya mengaji. Itu luar biasa. Kalau kita sudah dikasih lezatnya ngaji, kalau ngajinya libur itu susah. Astagfirullah, ngajinya libur susah, nangis kadang. Karena hatinya terasa kosong, hampa kalau tidak dapat ilmu. Kalau sudah seneng ngaji kayak gitu, kalau nggak seneng ngaji libur, yes. Gitu. Minta sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Alladzi nazzala, yang menurunkan Alkitab kepada kitab suci Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu pemberian Allah. Kitab suci Al-Quran itu pemberian yang sangat berharga. Kitab suci Al-Quran itu pedoman hidup. Kitab suci Al-Quran itu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kitab suci Al-Quran itu sebenarnya yang harus pertama dipelajari, bukan bahasa Mandarin, tapi Al-Quran. Jangan salah, bahasa Inggrisnya pinter, Mandarin pinter, bahasa Cina pinter, bahasa Arab enggak bisa. Yang pertama kita harus paham bahasa Arab. Alladzina nazzala, menurunkan Alkitabat kepada kitab suci Al-Quran. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Allah tidak meninggalkan sama sekali suatu hal dari Al-Quran. Semuanya dibahas. Bahkan sampai ada ulama yang jatuh dari kendaraannya, itu dia bilang, ini ada dalam Al-Quran saya jatuh. Entah belum menafsiri ayat mana, tapi dalam keyakinan beliau, jatuhnya saya dari kendaraan saya ini ada nasnya dalam Al-Quran. Nah, sampai seperti itu. Sebagai penjelas. Makanya mestinya penemu itu umat Islam mestinya. Penemu, kan ada penemu dinamo, ya. Penemu apa lagi? Diesel, apalagi. Kalau semuanya itu ada dalam Al-Quran, mestinya penemu itu santri-santri mestinya. Teori apa yang belum dirumuskan, sama rumuskan. Teori kenyang, kok bisa kenyang? Itu apa? Teori kecepatan, teori apa? Sama buat rumus, masih banyak yang belum dirumuskan. Sama buat rumus, sama buat penelitian.
Tapi kita itu biasanya nggak usah neliti sudah duluan iman. Kita ini alhamdulillah walaupun tidak neliti iman udah iman. Tapi banyak orang yang meneliti dulu baru iman. Makanya tidak ada orang masuk Islam kecuali orang itu cerdas. Orang itu pintar. Tibyanan sebagai penjelas likulli syai'in bagi segala sesuatu. Nah, ini sebagai pendorong bagi kita. Kenapa sih kita ngapalin Quran? Kenapa kok dikit-dikit Quran? Karena segala sesuatu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ngapain zaman baca yang lain? Wong di Al-Quran ada. Yaitu dicari aja di Al-Quran. Itu Al-Quran. Wahudan dan sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk. Ada teman saya itu dari Amerika. Tahu Amerika? Ini ya, pasar ke barat sedikit Amerika. Itu ada orang itu masuk Islam karena apa? Lihat orang Islam itu kalau hari raya mau mendatangi orang tuanya. Jadi orang itu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, dia nggak tahu. Contoh gini, di sana itu biasa ada orang tua, anaknya lahir, dibesarkan, setelah besar udah dibiarkan. Kamu saya udah dibiarkan. Jadi kehidupan orang tuanya cuek. Hari raya, hari Natal, hari apa, tidak ada yang ke orang tuanya sungkem minta maaf, masih tidak ada. Jadi kamu, kalau udah besar udah bebas. Jadi nggak ada rasa kasih sayang, kedekatan dengan orang tua, tidak ada. Setelah mereka melihat orang Islam kalau hari raya bisa bersalaman, dibuatkan gini, terus berpelukan apa, itu luar biasa. Nah, hal seperti ini tidak kami temukan di dalam hidup kami. Akhirnya mereka tertarik kepada agama Islam, terus syahadat, masuk Islam. Jadi seperti anak itu kadang nggak tahu. Mungkin kayak sampean nggak tahu loh kalau orang tuanya itu sedih sampean tinggal itu. Saya pernah merasakan jadi seperti sampean. Ya. Di pondok itu kayak orang tua itu cuek, yang penting dikasih uang, berangkat, selesai. Sebenarnya nganter anak ke bandara atau kemana, beliau balik pulang ke rumah itu sedih loh. Pengen nangis. Duduk. Itu orang tua seperti itu. Nah, kita tidak tahu. Nah, kita tahunya setelah ada penjelasan di dalam Al-Quran, cara menghormati orang tua seperti ini. Nah, kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak tahu. Hudan sebagai petunjuk, seperti apa? Istijmar, ya, istinja. Itu kalau nggak ada Al-Quran, kalau nggak ada Rasul, nggak tahu orang itu. Di hotel-hotel yang bagus-bagus itu, kalau habis BAB itu nggak pakai air, pakai tisu. Bersih mana sama air? Bersih air. Kenapa umat Islam pakai air? Disuruh Allah. Kenapa Allah nyuruh pakai air? Tidak ada perkara yang lebih lembut untuk membersihkan yang melebihi air. Jadi yang pakai tisu agak kepet dikit-dikit. Masih adanya sisanya sedikit-sedikit. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran itu petunjuk. Nggak ada Al-Quran, kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Warahmatan dan sebagai rahmat, itu kasih sayang Allah. Coba sekarang kita jalan malam aman, nggak ada. Sekarang begal-begal apa jarang, sangat minim sekali. Dulu banyak. Dulu pencurian banyak. Pencuri zaman dulu kalau di daerah sini itu nggak lewat jendela. Rumahnya digali lewat pondasi, terus seperti terowongan di bawah, terus muncul karena rumahnya nggak ada keramiknya, nggak ada banyak tanah, digali lewat bawah. Yang dicuri apa? Baju, kain. Gitu. Dulu sangat berharga sekali. Sekarang anak pondok sarungnya jatuh, dibiarkan apa enggak? CD-nya jatuh, dibiarin apa enggak? Bajunya jatuh, dibiarin apa enggak? Dibiarin. Dulu sangat berharga sekali. Warahmatan dan sebagai rahmat. Nah, oleh karena itu Allah SWT memberikan Al-Quran kepada kita sebagai rahmat. Dengan adanya Al-Quran orang takut dosa, ya, takut. Di juz amma itu banyak menjelaskan dosa-dosa. Sehingga
semua orang yakin dengan adanya dosa, adanya neraka, adanya siksa kubur. Sehingga orang takut semua. Sehingga kita tidak ada yang nyuri, tidak ada yang begal. Hidup kita aman. Hidup kita damai. Hidup kita tenang, tentram. Ini sebagai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa busyra, dan sebagai kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Busyra. Nah, ya samain kalau sedih-sedih, seumpama sedih, berat jadi orang Islam, sholat 5 waktu. Kalau belum bisa merasakan lezatnya sholat, masih dianggap sebagai beban. Wa busyra lil muslimin. Di Al-Quran juga banyak menjelaskan bahwasanya balasan orang-orang Islam, orang-orang baik, orang-orang bertakwa itu adalah surga. Banyak sekali. Makanya sekarang kadang kita baca Al-Quran itu nangis-nangis sendiri. Kita baca Quran, kita paham maknanya, ternyata Allah itu maha baik. Kita dulu tidak ada, diadakan oleh Allah, difahamkan agamanya, diberikan semangat mengamalkan agamanya, terus kita dikasih pahala, terus kita dikasih kenikmatan, ya. Terus kita juga dimasukkan ke dalam surga. Wa busyra lil muslimin. Wassalatu, adapun rahmat, keagungan, wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, semoga atas junjungan kita, diberikan atas junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, ad-da'i, yang mengajak, ad-da'i, yang mengajak, ila sa'adati, pada keberuntungan, as-sa'adah. Rasulullah itu ad-da'i, ya, Rasulullah itu ad-da'i. Makanya gini, ada di siapa itu? Fadailul ilmu itu. Penuntut ilmu itu nanti akan diberikan balasan bersama para nabi. Karena apa? Wadifah talibul ilmi dengan wadifahnya para nabi itu sama. Tugasnya sama. Nabi belajar ilmu melalui malaikat Jibril. Bisa juga langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melalui perantara malaikat. Terus Nabi juga berdakwah, menyampaikan agama. Terus kita di sini ngapalkan, ya, sampai migrain, ya, ngapalin alfiyah sampai rambut disentuh itu kerenyang-kerenyang gitu. Aduh, sakit apa ini? Ternyata overdosis alfiyah. Terus setelah dapat ilmu, nyarinya udah sulit, pulang, duduk-duduk nggak ngajar juga dosa. Kitmanul ilmu itu nggak boleh, harus ngajar. Ngajar itu kalau ada orang seneng enak, kalau nggak seneng dicibir, dicaci, dirasani macam-macam. Sama dengan wadifahnya para nabi. Jadi nanti insya Allah antum semua ini bersama Rasulullah SAW, karena tugasnya sama, insya Allah. Ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, ada yang mengajak bisunnah, dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ila sa'adati, pada keberuntungan. Dengan kita menggunakan akhlak Rasulullah, kita akan beruntung. Kita akan beruntung, ya. Samain belajar silat, seumpama ya, samain belajar silat atau punya kesaktian, tapi samain tidak punya akhlaknya Rasulullah, bisa mati muda apa enggak? Mati muda. Samain bisa silat, mentang-mentang punya silat, jalannya belagak, ya, belagu di pasar di mana, nah, ketemu preman, ya, premannya ini santri ini bisa silat kok, kayaknya sombong banget, dipukulin, ya, kalah apa enggak? 1 lawan 3, 1 lawan, bisa kalah, bisa cepat mati, ya. Orang punya kesaktian, terus dia sombong, dia nggak pakai akhlaknya Rasulullah. Nah, karena kesombongannya ada orang yang nggak suka, bisa mati karena dia tidak punya akhlak. Tapi orang yang punya akhlak, walaupun dia tidak bisa silat,
walaupun dia tidak punya kesaktian, kalau dia punya tawaduk, punya akhlak, orang akan segan. Orang akan menghormati. Itu contohnya siapa? Syabdul Qadir Al-Jailani, dengan akhlaknya, dengan kejujurannya, diperampok itu bisa selamat. Bahkan perampoknya daftar jadi murid ya. Berangkat mondok sudah dapat murid. Itu Syabdul Qadir Al-Jailani. Ila sa'adati, pada keberuntungan, wal adabi, dan adab. Apa ini? Ar-Rosini. Belum nanti itu. Gak ada kamus? Gak ada. Ar-Rosini ya. Duduk. Nanti dulu itu. Fil adabi, dengan adab Ar-Rosini yang udah nanti aja nanti. Wa ala ali, dan atas keluarganya Nabi Muhammad SAW, wa ashabi, dan atas sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, al-hudadi, yang memberikan petunjuk semua, al-mukhlisina, yang ikhlas semua, wa du'ati, dan atas para da'i, pengajak ilallahi, kepada jalan Allah, al-mursyidina, yang memberikan petunjuk semua, yaitu para ulama, para ustadz, para fa'ilul khair, para da'i-da'i. Mudah-mudahan mereka semua juga mendapatkan salawat dan salam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fa'adihi, maka adapun ini majmu'atun, adalah kumpulan, minal maqalati, dari beberapa makalah, nasihat-nasihat, wal buhusi, dan pembahasan-pembahasan, tatahaddatsu, yang membahas, anil usrati, tentang keluarga, tentang berkeluarga. Nuhawilu, kami mengusahakan, via, di dalam hadhil majmu'ah, mu'alajata ba'dil muskilati, pada menangani sebagian dari beberapa problem-problem, wa tashiha ba'dil mafahimi, dan membenarkan atau meluruskan sebagian kefahaman-kefahaman al-istima'iyati, bermasyarakat, al-khati'ati, yang salah. Seperti apa? Seperti sekarang tren itu apa? Kalau nikah itu habisnya ratusan juta. Tren sekarang itu mau nikah ada kuadinya, tahu kuadi? Tempat duduknya manten itu loh. Sewa itu, ada yang sampai 1,5 kilo panjangnya. Ibunya duduk situ, neneknya, anaknya, cucu, semuanya ikut duduk di situ, di foto jadi satu. Teropnya, terus ada kain-kainnya, macam-macam, semuanya. Berapa ini sewanya? Sama sonnya, riasnya, semuanya 250 juta Ustadz, katanya. Berapa? 250 juta. Ada yang 150 juta. Padahal nikah itu sederhana. Dulu itu nikah itu sederhana sekali. Yang penting ada saksi ya. Iltamis walau khataman min hadithin. Wah, simpel banget itu. Islam itu enggak ribet. 250 juta dibuat gitu-gitu saja, hanya durasi berapa jam? 24 jam seumpama. Setelah itu selesai. Mending sederhana ya. Uangnya dikasihkan manten buat bulan madu, umroh, asik. Daripada yang bahaya lagi, kalau orangnya kaya sih oke lah, seumpama orangnya kaya ingin menghormati para tamu tidak masalah. Yang masalah itu ya, buat makan udah pas-pasan, mintanya nikah mewah ala sultan. Ya. Habis nikah nanggung utang 250 juta. Yang laki-laki pusing ya, mau kerja saking pusingnya nggak ada ide. Yang perempuan mau belanja nggak ada uangnya. Bertengkar apa enggak? Kira-kira bisa apa lanjut? Nah, itu ya.
Hidup itu sederhana. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dulu itu ya dulu itu. Sekarang dekor yang sederhana. Cari rumput di sawah yang panjang-panjang ditaruh di pinggir. Ada versinya pasang lampu, terus lampu 17 Agustus ya beli 3 dipasang, beli ya. Terus nggak pakai bando, cari rumput diikat-ikat taruh sini. Ya kan natural kan. Foto-foto prewedding kan kayak gitu di tengah sawah, di pinggir sungai. Itu sudah selesai alami ya. Sekarang itu terlalu banyak model. Itu banyak muskilat-muskilat di masyarakat yang mestinya ada yang nikah itu sampai 7 hari 7 malam. Ya, 7 hari 7 malam acaranya itu. Habis nikah langsung opname mantannya. Dehidrasi, kurang makan. Itu gitu. Saya itu pertama kali nikah memang baru 1 kali ya. Saya nikah itu ketemu istri saya pertama kali ya di pelaminan itu. Saya melihat wajahnya pertama kali di pelaminan itu. Salaman pertama kali di pelaminan. Bicara juga pertama kali di pelaminan itu. Pertama saya tanya, sudah makan apa belum? Masya Allah. Belum katanya. Kok belum makan? Kalau sakit gimana? Wah, caper. Jadi sekarang itu parah ya, parah. Itu pertanyaan seperti itu sampai sekarang diingat-ingat. Pertemuan pertama kali yang ditanyakan apa? Sudah makan apa? Belum. Giliran sudah punya anak, tidak pernah tanya. Parah. Nas'alu, kami memohon Allah kepada Allah Subhanahu Maha Suci Allah wa Ta'ala dan Maulur Allah ayang fa, sama minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ayang fa, agar Allah memberikan manfaat dia dengan majmu'ah ini, dengan kumpulan ini, wa iya jala, dan agar Allah menjadikannya khalisatan, ikhlas liwajihi, karena zatnya Allah Al-Karim yang maha pemberi. Amin amin Allahumma amin, amin. Ay istajib doa'ana walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa katabahu, dan menulis hal itu siapa? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Wa farallahu lahu, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, wali walidayhi, dan kepada kedua orang tua beliau, wal muslimina, dan semua orang Islam, ajma'ina semuanya, amin Allahumma amin. Abu ya Sayyid Muhammad, Masya Allah. Ini mudah-mudahan saya ngajinya ikhlas ya. Mudah-mudahan saya ngajinya ikhlas. Saya itu punya teman saya pas pertemuan alumni Mekah, dia cerita, saya itu ngaji Ramadan, ngaji kitabnya Abu ya Sayyid Muhammad. Subhanallah, pas hatamnya itu malamnya, langsung malam ada orang datang ke rumah bawa mobil, dikasih mobil. Teman saya itu. Saya waktu itu masih punya motor aja dari mertua. Saya itu ada giptoh, ya, ada apa? Iri dari, wah kok enak ya. Kapan saya baca kitabnya Abu ya terus dikasih orang mobil. Subhanallah, kemarin baca kitabnya Abu ya, hatam langsung ada yang antar mobil. Mudah-mudahan ini bukan karena mobil ini. Tapi gitu ya, guru itu selalu memberikan nadrah. Ya, sama guru itu kasih sayangnya ke kita itu melebihi orang tua. Sampai sekarang, ketika saya ada kesulitan, guru-guru itu datang walau lewat mimpi. Makanya sampean, beliau Habibana masih hidup, tetap dikirimi Fatihah. Guru-guru kita yang sudah meninggal, kalau kita ada masalah datang lewat mimpi. Besok pagi langsung rezeki datang. Kita nggak ngadu, nggak ngeluh sama beliau, cuman Masya Allah. Jadi guru-guru itu gitu. Nanti kalau ada orang yang ganggu sampean, pasti beliau nggak terima. Siapa kamu? Iya. Ada orang santri Mekah ya, difitnah sama orang. Difitnah sama orang, dijelek-jelekin, gini. Gitu. Ya.
dijelek-jelekin. Masya Allah, malam harinya orang itu mimpi didatangi Abu Yazid Muhammad, mulutnya itu dipukuli. Kamu musuh murid saya, pukul. Itu pembelaan guru. Itu orangnya yang musuh itu, yang dipukul itu, yang cerita sendiri kepada muridnya Abu. Saya mimpi begini. Tapi kita nggak boleh dendam, nggak boleh. Ya kasihan. Jangan kapok kamu, jangan gitu ya. Ya Allah, kasihan. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, mudah-mudahan dapatkan barokahnya Abuya, para ulama. Amin Allahumma. Al-usratu fima qabla Islam. Ini ya. Ini yang perempuan-perempuan itu harus terima kasih sama Islam. Ya. Sampean benar-benar harus berterima kasih kepada Islam. Jangan nyalah-nyalakan agama Islam. Agama Islam itu ribet. Orang disuruh pakai cadar, pakai kerudung, pakai kaos tangan, sumuk katanya kan itu. Ya udah, kasih AC. Ya. Jadi sekarang itu sudah tampak. Jadi Islam itu sangat elegan. Sangat mulia. Al-usratu adapun ikatan kekeluargaan. Al-usratu adapun keluarga. Fima qoblal islami, fima di dalam perkara qoblal islami, sebelum Islam. Ini keluarga sebelum Islam itu seperti apa? Kanat ada al-usratu keluarga fima qoblal islami, di dalam waktu sebelum Islam. Musyattatatal anasiri, itu bercerai-berai unsur-unsurnya, faktor-faktornya. Seperti ditafsirkan ada ya, banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai, terlalu berlebihan. Contoh, orang Yahudi itu kalau istrinya haid tidak boleh tidur di rumah, disuruh tidur di luar. Jadi di zaman jahiliyah itu orang-orang kalau istrinya haid disuruh tidur di luar, mau tidur di luar, tidak mau, takut ya, disuruh tidur di luar. Islam enggak. Islam itu wanita itu dijaga, disayang, diperhatikan. Mutakati atal asawiri, putus-putus hubungan keluarganya. Jadi kalau nikah ya udah nikah sama perempuannya, keluarganya enggak mau. Nikah sama anaknya, sama mertuanya enggak mau. Sama anaknya mau, sama mertuanya enggak mau. Sekarang masih ada apa enggak kayak gitu? Sama istrinya akur, sama mertuanya enggak akur, banyak apa enggak sekarang? Itu masih jahiliyah berarti ya. Masih jahiliyah. Mutakati'atal al-awasir. La yasiluha rahimun. La yasilu tidak menyambung ha kepada al-usra apa rahimun, kefamilian. Walaupun famili masih tetap bertengkar, berselisih. Wala tasfa'u, dan tidak mensyafaatilah kepada al-usra apal qarabatu, kekerabatan. Walaupun kerabat masih tetap berselisih, bertengkar. Qad khayyama, sungguh telah menaungi alayya atas al-usra apal hiddu, iri. Wat tadaburu, dan saling berpaling, saling membelakangi. Wal baghda'u, dan saling marah. Wat tanahuru, dan peperangan. Naharo, menyembelih, saling menyembelih, saling bertengkar, berperang. La tu'rafu, tidak dikenali, tidak diketahui lil mar'ati, bagi wanita apa kimatun, harga. Ini ya, dulu wanita itu tidak dihargai. Wala tuhfadulah karamatun,
Wala tufadu dan tidak dijaga laha bagi wanita apa bagi almar'ah apa karomatun kemuliaan. Tapi setelah adanya Islam, siapa orang yang paling berhak kamu muliakan apa katanya? Dalam Islam, ibumu sampai berapa? 3 kali. Ibumu sampai 3 kali. Itu Islam. Itu ajaran Rasulullah SAW. Makanya yang perempuan-perempuan harus berterima kasih kepada Rasulullah. Wa masalan dan contohnya kanat ada sebal maratu seorang wanita indal asiniyina al-asiniyin Athena bagi penduduk Athena itu ibu kota Yunani kuno. Dulu di zaman Yunani kuno di Athena, para wanita itu baru dianggap siapa almar'ah min saktil matai, bagian dari jatuhnya harta. Artinya apa? Barang rongsokan, harta yang jatuh. Wanita itu dianggap barang rongsokan. Parah apa enggak? Hah? Kamu rongsokan gimana? Jengkel. Sampah ya, kamu sampah. Ini keterlaluan ini. Hatta inna sehingga sesungguhnya mar'ah kanat ada sebab mar'ah tuba'u itu dijual. Astagfirullah. Allah, ya. Ini kalian yang perempuan-perempuan sekarang merdeka kalian dimuliakan. Hidup dimuliakan, di sini dimuliakan, dihormati, diberikan kerudung, dihargai. Nanti nikah menjadi ibu, terus kemudian anaknya besar, kalian nikahkan, kalian menjadi nenek. Sangat mulia sekali. Coba kalau jadi budak. Ya. Terus majikannya besar, hitam, galak, kasar gimana? Allah, na'udzubillah min dzalik. Terus bosan dijual, dibeli lagi orang yang kasar, temperamen, hitam, pelit, gak dikasih makan. Astagfirullahaladzim. Allah. Alhamdulillah. Ya, ini zaman kalau lihat kayak gini, mestinya perempuan itu sering-sering alhamdulillah. Gak kebayang bagaimana perihnya kehidupan para wanita di zaman jahiliyah, di zaman penjajahan. Tidak dihargai sama sekali. Waktu setara dan dibeli fil aswaki. Ya, ini ya. Terus itu di Islam ada perbudakan itu. Budak itu yang membuat bukan agama Islam. Sebelum adanya Islam, budak sudah ada. Islam hanya meneruskan dan menata. Sekarang budak ada apa enggak? Tidak ada. Siapa yang menghabiskan? Islam. Barang siapa yang memerdekakan budak, maka dia akan dimerdekakan dari api neraka mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga banyak para sahabat yang berusaha memerdekakan budak. Sampai sekarang habis. Sama mau beli budak tidak ada. Ustaz, uang saya banyak. Saya sudah punya istri. Terus saya bikin budak. Tidak bisa. Tidak ada sekarang. Tapi tetap masih dibahas. Karena ini sebagai bukti dulu perbudakan itu ada. Dan sekarang tidak ada. Siapa yang menghabiskan budak itu? Agama Islam. Siapa yang menghabiskan budak? Ajaran Allah. Siapa yang menghabiskan budak? Ajaran Rasulullah. Makanya sama jadi umat Islam gak usah kecil hati. Kalau perbudakan itu habis, berarti tidak ada. Berarti disitulah hak asasi manusia diberikan. Makanya salah kalau ada orang mengatakan Islam itu melanggar HAM. Kamu jangan bicara masalah HAM di hadapan orang Islam. Tahu apa kamu tentang HAM? Ya? Tahu apa kamu tentang HAM? Islam lebih tahu, Allah lebih tahu. Islam itu dari Allah lebih tahu. Kalau kamu bilang Islam itu nggak sesuai dengan HAM, sini datang. Silakan debat dengan santri mana ini? Dalil ilmi nafi' ya. Silakan debat sama teman-teman ini. Akan dihabisi nanti. Harus siap membela Islam, harus.
Ilmunya jangan nanggung-nanggung. Fil aswaki waqad dia dan sungguh diputuskan alaiya atas mar'a bil ubudiyati dengan perbudakan. Wal idlali dan dihina. Wa kadzalika begitu juga sebagaimana dihina. Ia adapun mar'a fi syara'il hindi di dalam syariatnya Hindu al-qadimati Hindi ini India ya. Al-qadimati yang terdahulu. Allah. Wakana dan ada siapa mar'a inda ba'dil umami di sebagian umat al-arabiyati di Eropa. Ini Eropa ya. Eropa yang akunya negara maju yang saingan dengan Amerika ya. Rusia, Eropa ini saingannya sama Amerika yang katanya negara maju. Dulu mereka itu tidak tahu apa-apa. Sebelum adanya Islam mereka tidak tahu apa-apa. Coba lihat ini. Wakana dan ada inda ba'dil umamil arabi ini laisat tidak ada. La bagi mar'a apa hukukun. Beberapa hak saksiyatun individu secara individu fil milki dalam kepemilikan. Wanita tidak memiliki hak kepemilikan. Tapi kalau Islam bagaimana? Wanita bisa punya HP ya, bisa punya gelang emas, bisa punya kalung. Terus kalau suaminya tajir melintir ya, dibelikan rumah, dibelikan apartemen, dibelikan mobil. Punya hak kepemilikan. Kalau sudah dikasihkan istri, menjadi miliknya istri. Itu Islam. Dulu di Eropa enggak, wanita enggak memiliki hak kepemilikan sama sekali. Apapun yang ada dalam dirinya miliknya suami. Walaupun bajunya. Ekstrim enggak? Wa inna ma khuliqat dan hanya saja diciptakan siapa mar'a li khidmatir rajuli untuk melayani laki-laki. Naudzubillah min dzalik, perempuan hanya dijadikan pelampiasan nafsu hewani. Naudzubillah min dzalik. Fala haqqa maka tidak ada hak la bagi mar'a fi tamalluki malabisihim dalam memiliki pakaian-pakaian mereka. Pakaiannya sendiri tidak ikut memiliki, miliknya suami. Wala fil amwali dan tidak dalam harta-harta allati taktasibuha yang ia mencarinya. Jadi di Eropa zaman dulu laki-laki tinggal duduk di rumah ya, istrinya disuruh kerja dapat uang diminta. Kalau nggak dikasih dipukul. Mau punya suami kayak gini? Mau? Nggak mau. Islam enggak. Islam itu wanita ya, dalam Islam ya, wanita itu tidak diciptakan untuk kerja. Enak enggak? Wanita itu diciptakan untuk menerima uang ya, di rumah, dijadikan ratu dalam rumah itu. Dia tidak dibebani pusing masalah urusan ekonomi enggak. Itu urusan laki-laki. Nah, gentleman ya. Kita laki-laki kerja, keluar rumah. Bagaimana caranya kerja, cari uang, pulang, dapat uang dikasihkan istri. Disuapin. Sehari tiga kali apa 4 kali? Apa 5 kali? Nah, dikasih uang. Ya, seneng apa enggak? Yang kerja suaminya. Kadang taruhannya nyawa. Dia kerja bahkan megang listrik tegangan tinggi. Salah megang bisa mati. Dapat uang dikasihkan siapa? Istrinya. Dia di jalan rawan kecelakaan, rawan mati. Dia bekerja di tambang emas, rawan terpendam, rawan mati. Giliran dapat uang dikasihkan siapa? Istrinya. Itu Islam. Makanya berterima kasihlah kepada agama Islam. Di Eropa enggak. Di Eropa enggak. Fa inna ma khuliqat li khidmatir rajul fala haqqa laha fi tamalluki malabisi wala fil amwali, dan tidak di dalam harta-harta alati yang taktasibu yang ia usahakan bi irkil jabini dengan keringat apa ini? Pelipis. Padahal dia yang peras keringat banting tulang dapat uang diminta sama suami.
Amma indal Arabi, adapun bagi orang Arab, faqad kanat sungguh telah ada mumtahanatan, wanita itu dihina jiddan dengan sangat. Bagaimana tidak? Wanita lahir dianggap sebagai sumber masalah, langsung dikubur hidup. Baru lahir dianggap hal yang memalukan, dikubur hidup. Wa'dul banat itu diarah. Wanita itu merepotkan, ada kecoa jerit, ada tikus jerit, diajak merampok tidak bisa, diajak perang tidak bisa, habis-habisin nasi. Katanya gitu, kata orang jahiliyah. Islam tidak. Amma indal Arabi, adapun bagi orang Arab, faqad kanat maksud telah ada mumtanatan, wanita itu dihina jiddan dengan sangat, hatta inna ba'dal Arabi, sehingga sesungguhnya sebagian dari orang Arab, karena ada siapa ba'dul Arab, ya'idul banati, yaitu memendam anak-anak perempuannya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza busyira, maka ketika diberikan kabar gembira, ahaduhum, siapa salah satu dari mereka, bil unsa, dengan anak perempuan, dalla wajhu, maka menjadi wajahnya muswaddan, itu hitam padam, artinya emosi. Muswaddan, langsung wajahnya emosi, anaknya dikubur hidup. Wa huwa kadhimun, sedangkan ia kadhimun itu orang yang benci. Yatawara, menutupi minal qaumi, dari kaum, min su'i ma busyira bihi, dari buruknya perkara yang dijadikan kabar gembira baginya. Selamat anak Anda perempuan. Apa? Asyik dibunuh. Na'udzubillahi min. Ayum sikuhu ala hunin am yadusu. Ayum sikuhu